Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di malam hari ini sengaja saya live-nya jam 9 karena kemungkinan kalau jam 9 ke atas itu jadwal live Instagram di tempat lain tidak terlalu banyak ya. Kemudian secara demografi juga saya melihat bahwa jam aktif dari teman-teman audiens Mang Amsi itu memang setelah jam 8 ya. Setelah jam 8 ke sana baru rame begitu. Nah, ini eksperimen saja, kalau saya live jam 9 yang nyimaknya ada nggak gitu ya. Ternyata alhamdulillah ada ya, dan sama dengan kalau saya live jam jam 6, jam 7. Minsa hadir juga, terima kasih sudah menemani saya yang masih jadi dokter sampai malam ini mondok di kantor. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan karena beberapa hari ini memang saya tidak sempat live atau membuat video ya, karena memang ada beberapa aktivitas offline dan juga online yang tidak bisa saya tinggalkan. Nah, yang ingin dibahas di malam ini pertama adalah tentang saham syariah yang sudah merilis laporan keuangannya. Dan sampai tadi pagi saya menginput itu ada sekitar 30-an ya yang sudah rilis laporan keuangannya, dan beberapa di antaranya memang sudah terprediksi akan ada perbaikan atau pertumbuhan di tahun ini. Nah, beberapa yang bisa disebutkan misalnya ya yang sudah jelas mungkin dan sudah terrefleksi juga itu adalah saham batubara ya, seperti PTBA, kemudian juga KKGI tadi saya input juga sudah naik begitu. Kemudian kalau saham consumer goods seperti misal Kalbe Farma juga ada kenaikan. Saya sampai buka laporan kuartal ketiga ya. Jadi namanya Ransel 21, Ransel 2021. Ransel itu rekapan 9 bulan. Jadi kita itu di Syariah Saham sejak tahun 2015 ya. Nanti di sini juga ada Minsa yang bisa jelaskan. Dari tahun 2015 itu kita membuat semacam produk namanya Fire Recap. Nah, Fire Recap ini kita namai setiap kuartalnya beda-beda ya. Jadi kuartal 1 namanya Mantap, matriks laporan kuartal pertama. Kuartal kedua atau 6 bulan namanya Rentetan, rekapan tengah tahunan. Kemudian 9 bulan Ransel, rekapan 9 bulanan. Terakhir ada Relakuat, rekap laporan keuangan akhir tahun. Nah, itu. Jadi kita buat singkatan-singkatan itu supaya mudah diingat aja. Jadi Mang pesen Relakuat, Mang pesen Ransel, Mang pesen Rentetan, Mang pesen Mantap. Nah, itu supaya lebih mudah diingat saja. Dan alhamdulillah itu sudah 6 tahun berjalan, dan kita juga menyediakan fasilitas teman-teman untuk bisa membandingkan beberapa semua emiten yang ada selama 5 tahun terakhir dengan adanya fitur realita di Syariah Saham ya. Jadi realita itu, nah singkatan juga realita itu, rekap akhir 5 tahunan. Nah, itu sekilas produk-produk yang kita coba hadirkan buat teman-teman yang ingin menganalisis laporan keuangan tanpa harus ribet mengentry laporan keuangan. Jadi sebenarnya dulu ya, saya cerita aja sejarahnya dulu. Dulu itu ketika saya membuat laporan keuangan, saya membuat rekap laporan keuangan tahun 2014-an ya, 2014-2015 awal, itu saya share di satu forum namanya bi5000.com. Kalau di sini yang ada Mas Robert Hendrik Limbono, saya mengucapkan banyak terima kasih juga yang pertama kali mengenalkan saya ke media, mengenalkan saya di dunia forum saham itu beliau ya, sebelum adanya Stockbit tentunya, karena saya juga gabung di Stockbit sudah lama ya, sejak 2013 ternyata di Stockbit itu. Nah, rekapan tuh saya share misalnya cara membacanya, kemudian kinerja satu emiten seperti apa gitu. Sampai satu ketika ada beberapa yang japri. Ya, japrinya tuh bilang begini, Mang, kalau bisa Mang Amsi jangan digratiskan tuh laporan keuangannya. Kenapa? Karena saya pun sama mengentry hal yang sama dan ribet. Jadi kan mendingan beliaulah yang memesan pertama file recap saya, dan sampai hari ini beliau berlangganan gitu. Karena harganya pun terjangkau lah, tidak semahal di tempat lain begitu. Karena di Syariah Saham itu kan misinya lebih ke sharing ya. Kalaupun ada yang bisa kita dapatkan, yang kami dapatkan, itu pun dikembalikan lagi untuk bentuknya pengembangan. Contohnya misalnya membuat website,
membuat bagaimana sih si investor pemula itu bisa belajar saham seperti misalnya di Ikhlas ya, di sahamsyariah.id. Kemudian juga misalnya ingin langsung mulai buka akun, kita buat beli lagi website namanya mulaisaham.com. Jadi apa katakanlah investasi dari teman-teman atau apa ya, investasi atau apalah sebutnya gitu ya, biaya pemesanan untuk itu kita kembalikan lagi dalam bentuk website lain, misalnya yang membuat syariahsaham.id, sahamsyariah.id, mulaisaham.com. Pokoknya setiap apa yang berkaitan dengan saham syariah kita beli gitu, kita buat. Kita punya Mulai Saham, Rekap Saham, mulaisaham.com, rekapsaham.com, sahamsyariah.id, syariahsaham.id. Kemudian apalagi banyak lah yang nanti Kang Ade bisa jelasin. Nah, intinya di saya kebetulan divisi untuk pengembangan file recap tersebut. Artinya saya yang memegang data fundamental semua emiten yang ada di bursa efek ya. Jadi dan itu tidak terbatas hanya saham syariah, kita buatkan seluruh saham ada. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu teman-teman memfilternya gitu. Misalnya kalau pengen saham syariah saja tinggal klik filteringnya, nanti muncul saham syariah aja. Kalau misalnya filteringnya LQ45 saja bisa, LQ45 yang syariah bisa. Jadi si file recap itu bisa memudahkan teman-teman untuk mencari saham mana sih yang secara fundamental, secara kinerja itu menarik ya. Nah, saya coba bacakan yang sudah rilis laporan keuangan tadi. Dan nah, di sini kita juga bisa sorting gitu. Misalnya mau cari saham mana sih yang bagus gitu ya. Saham mana sih yang secara kuartalan naik, secara tahunan juga naik. Saya berikan contoh ya, dan ini bukan pom-pom. Sekali lagi ya, saya tidak pom-pom saham karena modal saya belum bisa menggerakkan satu saham manapun ya. Jadi tenang saja. Saya misalnya mau sharing nih, mau cari saham yang di tahun ini penjualannya naik misalnya ya. Nah, jadi saya tinggal eliminasi yang minusnya. Misalnya pendapatannya naik secara tahunan, kemudian labanya pun naik secara tahunan, gitu misalnya ya. Dan ternyata itu ada, kemudian kita sorting yang syariah saja, karena saya fokus hanya beli saham syariah. Jadi isinya saja, yang tidak isi kita keluarkan dulu. Dan ternyata itu hasilnya ada 11 saham. Nah, ada 11 saham. Nah, ini mungkin bisa jadi bekal buat besok ya. Buat besok meskipun telat. Kata orang sih kalau laporan keuangan itu kan fundamental yang lagging ya. Karena memang sudah terjadi gitu. Tapi setidaknya saya kan sering mengatakan, kalau teman-teman ingin mencari saham yang di kuartal ketiganya menarik, maka coba bandingkan dengan kuartal kedua kemarin yang menarik apa juga gitu ya. Dan di list gitu. Di list, kemudian biasanya ada siklusnya tuh. Ada siklusnya ya. Jadi kalau misalnya ISSP tadi naik sampai 358, bagi saya sih nggak aneh gitu. Karena di kuartal kedua kemarin sudah bagus, kemudian Agustusnya turun dulu. Nah, sebenarnya di Agustus itu adalah masa-masa buat koleksi gitu. Karena katakanlah beritanya sudah tanda kutip habis ya. Beritanya sudah habis, jadi sudah tidak ada mesin lagi untuk menaikkan, cooling down dulu. Nah, sebenarnya nyicil tuh di situ. Dan orang bilang begini, di seasonality IHSG, saya baca ya, di apa, kebiasaan saham Indonesia biasanya bulan November itu turun. Bulan November itu turun. Banyak yang melepas portonya di bulan November. Kemungkinan IHSG turun. Oktober memang seringnya naik. Jadi sekarang kalau naik sampai akhir tuh ya memang historinya seperti itu di beberapa tahun terakhir. Nah, November ini katanya akan turun. Konsolidasi kemudian juga koreksi gitu. Saya nggak tahu tadi IHSG apakah tembus all time high atau belum ya. Nah, biasanya November turun dulu, nanti Desember naik lagi. Dan Desember itu uniknya 10 tahun terakhir, kalau nggak salah saya baca ya, selalu naik. Desember itu selama berapa tahun terakhir selalu naik indeksnya. Nah, kalau bicara indeks IHSG naik, berarti saham mana yang diuntungkan atau saham mana yang menjadi pengerek indeks tersebut. Dan saya pernah bahas di video sebelumnya atau di IG sebelumnya, bahwa saham yang akan menjadi pengerek IHSG itu adalah saham-saham blue chip tentunya, LQ45 pastinya seperti itu. Jadi kalau sekarang bulan November ini ada momentum penurunan beberapa saham, itu anggaplah koreksi. Dan di situ adalah peluang buat teman-teman untuk menyicil saham yang akan menjadi penggerak indeks di akhir tahun. Maka fokuslah ke saham-saham besar di situ. Nah, saya kembali ke tadi ya, bahasan tadi. Jadi
ketika kita bahas 11 saham tadi, kita cek nih gitu ya. Kita cek misalnya yang menarik adalah ada yang double digit. Jadi saya yang naiknya cuma di bawah 10% saya keluarin dulu ya, supaya lebih ini lagi. Nah, ini ternyata ada ada 10 saham sekarang. Nah, 10 saham ini ya, 10 saham ini dua diantaranya saham batubara. Kemudian selanjutnya ada dua saham di bidang basic industry. Kemudian juga ada saham CPO, ada saham perhotelan, ada saham jamu, ada saham properti, ada saham menara telekomunikasi, dan saham logistik dan transportasi. Nah, beberapa di antaranya juga masuk ke katakanlah indeks yang liquid ya. Jadi saya kalau mau sorting berdasarkan Kompas 100, kita tinggal sort lagi Kompas 100-nya yang yes gitu ya. Jadi yang bukan ini ternyata cuma dua gitu ya, cuma dua. Dan saya sebut sahamnya pasti teman-teman kenal karena sahamnya ini saham J70 juga gitu ya. Pertama adalah Sido muncul, yang kedua adalah PTBA. Nah, Sido dan PTBA ini kalau kita cek lagi ya, dan ini beritanya sih sudah telat sebenarnya karena Sido dan PTBA sudah naik duluan kemarin kan. Jadi sebenarnya sih dari kuartal kedua pun sudah bisa terprediksi ya mana yang bagus secara fundamental. Jadi ketika mau beli di kuartal ketiga kemarin tuh ya kita cicil saham-saham yang bagus di Q2 gitu ya. Misalnya PTBA nih. PTBA itu pendapatan tumbuh 51%, laba tumbuh 176%. Untuk saham yang katakanlah blue chip itu sebuah pertumbuhan yang signifikan, meskipun memang yang namanya saham komoditas itu siklikal ya. Jadi kadang kalau lagi naik harga harga komoditasnya juga naik, tapi kalau lagi turun ya turun gitu. Tapi setidaknya untuk saham sekelas PTBA pertumbuhannya tumbuh di atas 50%, kemudian labanya di atas 170%, itu sebuah capaian yang sebenarnya signifikan. Kemudian dan uniknya PTBA ini secara kuartalan pun tumbuh. Jadi secara kuartalan pun tumbuh 44% penjualannya dan 134% laba bersih. Kemudian untuk Sido muncul itu naik secara pendapatan 23% dan secara tahunan laba bersihnya 35%. Ini juga sebuah pertumbuhan yang signifikan juga untuk saham sekelas Sido muncul gitu. Nah, tinggal nanti teman-teman cari yang second linernya seperti apa. Karena ini kan masuk ke Kompas 100 ya, saya sengaja buat yang liquid dulu gitu. Nah, kalau kita lepas sortingan atau kita lepas filter yang Kompas 100-nya, maka di situ ada misalnya sekarang di luar Kompas 100 ya, saya keluarkan yang ini. Kemudian kita kasih yang non Kompas 100 ya. Maka kita di sini ada beberapa nama saya sebut ya namanya, tapi ini sekali lagi bukan rekomendasi beli atau jual ya, teman-teman. Saya hanya menceritakan kinerja dari beberapa saham. Yang pertama adalah KDSI ya. KDSI itu saham kemasan kalau tidak salah. Kemudian ada Arwana Citra Mulia, saya nggak tahu harganya sudah naik atau belum. Kemudian Cahaya Kalbar itu nama dulunya, sekarang namanya Wilmar Cahaya Indonesia, CK kode sahamnya. Kemudian ada East Park Hotel, ini juga kemarin ramai dibicarakan di beberapa grup ya. Hotel East Park itu di Yogyakarta kalau nggak salah ya. Kemudian ada Atap itu Trimitra Prawara Golden. Ini saham-saham yang mungkin third liner ya, bukan lagi second liner tapi sangat di bawah lah itu. Kapitalisasinya kecil. Kemudian Bali, kalau Bali sudah pernah saya bahas barengan sudah muncul ya. Dan terakhir ada Zebera. Zebera pun di awal-awal sudah kita bahas, tapi Zebera ini kan karena ada corporate action dengan masuknya adiknya Haritanu ya, atau kakaknya saya lupa. Ya saya abaikan lah kalau saham-saham seperti itu karena memang belum teruji ya dalam pertumbuhannya gitu. Karena untuk Zebra ini lonjakannya terlalu signifikan gitu. Maksudnya pendapatannya dari 8 miliar ke 2 triliun, kemudian labanya dari 95 juta ke 34 miliar ya, kita abaikan dulu untuk Zebra ya. Tapi kalau yang lainnya mungkin yang langganan sih, misalnya fundamentalnya bagus itu adalah Arna ya. Karena Arna ini secara tahunan tumbuh 17% pendapatannya dan laba bersihnya tumbuh 57%. Kemudian untuk CK itu CPO ya. Pendapatannya tumbuh 47%, laba bersihnya tumbuh 12%.
Jadi kita lihat CK ini harganya sudah 1.910, tapi ini saham nggak liquid ya. Kenapa? Karena kapitalisasi pasarnya pun 1 triliunan gitu. 1 triliun. Di antara yang saya sebutkan ini, yang agak mending kapitalisasinya adalah Arna. Arna itu 6 triliun. Yang lainnya masih di bawah 1 triliunan lah. Di bawah 1 triliun, ada yang 2 triliun gitu. Yang paling besar di antara yang saya sebutkan itu adalah Arna. Ini adalah saham-saham yang katakanlah secara profitabilitas tumbuh ya, secara profitabilitas tumbuh. Nah, nanti teman-teman tinggal sesuaikan dengan apa ya, dengan tipikal masing-masing gitu, mana sih yang cocok gitu. Dan kita juga perlu mencermati saham-saham yang di kuartal 2-nya membukukan pencapaian yang signifikan. Nah, yang belum muncul kan laporan itu yang saya sebut, ISSP belum muncul. Tapi sudah terefleksi harganya sudah naik duluan gitu ya. Dan itu mungkin juga besok itu kalau secara teknikal ya, kalau saya lihat secara teknikal sekarang, ISSP itu 360 itu resisten. Jadi kalau besok tembus 360, kemudian close di atas 360, ya boleh jadi itu akan jadi tren baru, new trend gitu ya. Tren baru dari ISSP, karena itu yang sering bolak-balik di situ. Jadi ke bawahnya 260-an atau 270, di atasnya 360. Selalu istilahnya amplitudenya di situ ya. Apa namanya? Support resistannya di situ. Jadi kalau saya sudah fundamental sudah saya jelaskan. Nah, fundamental tadi bagus gitu ya. Kinerjanya bagus, tumbuh, kemudian direkturnya pun bilang di akhir tahun EPS-nya akan kemungkinan sampai Rp70 per lembar gitu kan, tinggal dikali kalau 5 kali aja sudah 350 gitu. Nah, sementara rata-rata PER itu ya yang menarik itu kan 10 kali misalnya, berarti 700. Nah, tinggal nanti dihitung apa benar mau ke 700 atau enggak ya. Tapi 350 360 ini menjadi area resisten sebenarnya. Tadi tutup di 352 atau 354, saya nggak lihat ya. Nah, kemudian yang 358 tadi ya, 3858 itu menjadi resisten hari tadi gitu. Kalau besok ancang-ancangnya udah kuat gitu, bisa aja di atas 360. Dan saya sih sudah menjual sebagian ya, karena memang saya kemarin lagi butuh cash dan saya jual yang untung dulu kan, yang dijualnya, dan untungnya sudah lumayan. Satu lagi kemarin yang belum sempat saya rekam, ternyata saya lupa nggak IG live ya, nggak tidak ke IG TV kan gitu, jadi saya lupa tuh. Kemarin tuh ada FVNI kan, FVNI itu ketika saya cek, FVNI saya cek dulu yang keduanya. Jadi untuk bekal mau trading, mau investing ya, saya sih terserah teman-teman gayanya mau seperti apa stylenya mau seperti apa. Tapi ketika saya sebut satu saham, saya akan coba kaji dari berbagai aspek. Pertama dari fundamentalnya, saya masuknya fundamental dulu, Fatama, selalu Fatama ya, fundamental, technical, money management gitu. Fundamentalnya saya sebut saham-saham bagus, itu saham-saham yang di 2021 ini mencatatkan laba yang signifikan gitu, supaya teman-teman nggak bingung ya, supaya teman-teman nggak was-was gitu beli sahamnya, ini mah bagus, santai aja gitu. Nah, kemudian dikonfirmasi dengan teknikal gitu, dikonfirmasi dengan teknikal. Nah, di minggu kemarin saya pernah sebut beberapa saham, ada era sedikit sudah naik kemarin kan, era dan naik dikit lah. Saya juga punya harga di bawah 600 kan, kemarin juga sempat jual sebagian lah ya. Karena kalau saya mah realistis lah, untung 5-10% saya jual dulu gitu ya, buat jajan lah, atau buat saya belikan lagi saham lain yang lagi rugi kan. Kemudian ISSP juga sudah naik tuh. Kemarin waktu saya bahas masih 300-an kan, sekarang sudah 358. Katakanlah dalam seminggu teman-teman bisa dapat hampir 20% kan, lumayan ya. 58/30 itu hampir 20%. Mana ada, jarang ada kan instrumen investasi yang seminggu 20% ya, dan di SP teman-teman bisa dapat gitu. Kemudian FVN ini yang belum naik. Kalau menurut saya sih FVN itu yang belum naik. Kenapa? Harganya di kisaran 248 sampai ke bawahnya 230, itu saja muter-muter di situ. Tapi secara kinerja, saya sebutkan ya, kinerjanya itu penjualannya tumbuh 47%, labanya tumbuh 167%. Kemudian di harga sekarang, PBV-nya 0,8, PER-nya 5,2. Price to book value-nya 0,8, PER-nya 5,2. Ini mirip dengan ISSP sebenarnya, gitu ya, mirip dengan ISSP. Tinggal teman-teman ya cari momen yang tepat untuk belinya, mau di mana nyicilnya gitu. Tapi ini sekali lagi disclaimer on ya. Jadi fundamentalnya FVNI sudah menarik,
teknikalnya sekarang ada di area sideways antara 230 248 di situ-situ aja ya. FVNI misalnya itu kan itu saham kimia juga saya bahas kemarin tapi lupa saya nggak ngerekam itu ya. Kemudian Budi juga punya potensi, dia PBV-nya 0,6, PER-nya 8,7, jadi masih di bawah 10 juga. Satu lagi yang saya lupa menyebut kemarin tuh ada Unggas ya, WMUU ya. WMUU juga masih puter-puter di situ kan. Tapi secara laba pendapatannya tumbuh 158%, kemudian labanya tumbuh 181%. Jadi yang saya sebut itu bukan kaleng-kaleng sahamnya, cuman ya pasar belum merespon kan gitu ya. Pasar belum merespon. Tapi teman-teman tinggal milih apakah mau belinya nanti pas sudah confirm naik atau mau nyicil. Itu kan tergantung strateginya ya. Kalau kuat modalnya ya nyicil gitu. Tapi kalau emang nanti saya modalnya terbatas sampai aja pas naik gerobongnya mulai maju lokomotifnya atau misalnya sudah tembus resistennya ya kita boleh masuk ya. Jadi kalau masalah strategi masuknya itu teman-teman yang lebih punya hak prerogatif gitu ya. Saya nggak bisa menyebutkan harus beli di mana karena tiap orang bisa beda tergantung modalnya. Maka money management yang paling penting gitu. Oke, saya beri contoh ya. Money management itu seperti apa sih? Saya beri contoh satu aja. Saya harus pakai chart kalau money management. Jadi teman-teman nanti buka chart satu saham, misalnya saya kasih yang apa ya, yang misalnya tadi saya sebut WMU ya. Ya, yang harga-harganya murah aja ya. WMU itu 176 dan dia resistennya ada di 188. Itu yang sukar ditembus itu ada di 185 ya, 188. Nah, itu kan. Nah, misalnya gini, kalau teman-teman strateginya, nah dan ini supportnya sudah 3 hari itu selalu lowestnya 176. Jadi ada tiga harga berjejer gitu ya, ada 3 candle yang berjajar selama 3 hari itu low-nya 176. Artinya 176 itu kan kuat. Tinggal besok apakah ketembus ke bawah atau mantul ke atas. Nah katakanlah besok kita nggak mau beli di 176-nya karena itu adalah supportnya. Boleh jadi itu ditembus. Misalnya mau tembusnya di yang nembus harga hari ini tertinggi 181. Berarti besok masuk 182 katakanlah seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman mau masuk di 182 berarti risikonya ada di 176. Karena 3 hari berturut-turut supportnya 176. Jadi kalau ada lowest yang low ya, harga terendah itu selama beberapa hari tidak ditembus, berarti itu adalah support. Nah kalau misalnya 176 ini kuat, berarti kita katakanlah mau lepas kalau mau stop loss itu di 175, jangan di 176-nya. Karena kadang 176-nya kesentuh. Tapi 175 itu confirm biasanya jebol ke bawah gitu. Atau 174 deh lah, kita tambah 2 tick ke bawah. Ya. 174 ya. Jadi kalau 174 saya akan jual. Dan saya akan beli ketika tembus 181 tambah 2, 183 gitu. Misalnya kenapa? 181 ya biasanya kesentuh. Tapi turun lagi biasanya gitu. Tapi 183 itu confirm biasanya. Atau misalnya mau yang low, high yang kemarin 182, jadi 184. Nah, kita punya peta nih. Beli 184, stop loss 174. Ya 2 tick di atas harga tertinggi 2 hari sebelumnya. Kemudian atau banyak 3 hari bahkan ya. Jadi kita pakai candle 3 hari nih. Ini contoh saya aja ya. Jadi ada ini mau beli WMU misalnya. Fundamental abaikan udah bagus gitu. Fundamental sudah bagus. Teknikal ini lagi sideways, katakanlah seperti itu atau lagi koreksi. Sementara masih uptrend secara jangka pendek. Nah, kemudian kita mau rencana. Nah, itu pakai money management. Trading plan saya adalah buy misalnya mau beli WMU 184 dan stop loss 174. Berarti risikonya adalah 10 poin. Risikonya adalah 10 poin. Nah, tinggal dikonversi. Berapa uang yang siap rugi dengan 10 poin itu? Misalnya 100 ribu. Saya siap ruginya 100 ribu mang. Kalau di atas 100 ribu saya nggak bisa tidur gitu. Tinggal dibagi aja 100 ribu, dibagi 10, dibagi 100. Kenapa 100? Karena 100 ini satu lot 100 lembar. Jadi 100 ribu dibagi 1000. Maka berarti kita bisa masuk 100 slot. Nah 100 slot itu yang bisa kita risikokan. Kalau teman-teman siap ruginya 1 juta, tinggal dihitung 1 juta dibagi 10 dibagi 100. 1 juta dibagi 1000, berarti 1000 lot. Itu saja. Dan kita tidak perlu melihat orang lain. 1000 lot
karena modal saya rugi 1 juta di WMU misalnya. Nah, targetnya mau di mana? Targetnya misalnya katakanlah resisten kuat setelah ini adalah ada di 196. Jadi kalau beli 184, jual 196, berarti kita dapat rewardnya 12 poin. Sementara kita siap ruginya 10 poin. Jadi 12 dibagi 10, 1,2, masih di atas 1 lah. RRR-nya atau risk to reward-nya masih ada di atas 1. Jadi masih bisa ditradingkan seperti itu. Atau pingin yang di atasnya lagi, nanti akan ada resisten di sekitar 200 ya, atau 202. Kalau 202 berarti ada 18 poin. 18 poin itu juga menarik, jadi 1,8. Pokoknya hitung-hitungannya seperti itu. Nah, kalau kita sudah menentukan di awal kerugiannya, maka mau kemanapun arahnya kita siap. Yang paling tidak siap biasanya rugi kan. Tapi kita kan udah siap ruginya 100 ribu, 500 ribu, 1 juta. Nah, teman-teman nanti boleh cek fitur money management di syariahsaham.id, kan bisa ada tuh. Atau misalnya masuk ke cek saham syariah. Di Google juga sekarang sudah cek saham syariah, pasti ngarahinnya ke syariahsaham.id. Kemudian ketikkan sahamnya misalnya WMUU, kemudian klik hitung MM, hitung money management. Ya. Kalau mau chartnya klik teknikal. Kalau mau lihat history fundamentalnya klik fundamental. Jadi di landing page itu kita sudah sediakan ketika teman-teman ngetik WMUU, di situ muncul apakah syariah atau tidak. Kalau syariah hijau, kalau tidak merah ya. Kemudian di bawahnya ada mau hitung MM, mau lihat fundamental, mau lihat teknikal. Semuanya kita sediakan. Jadi ketika misalnya kita ingin melihat tadi ya WMUU fundamental seperti apa, ada tinggal login atau tinggal daftar sebagai sebagai user dari Realita. Kemudian teknikalnya lihat chart. Jadi chartnya mengkonfirmasi fundamentalnya udah bagus, chartnya gimana. Kemudian money managementnya, Fatama itu dipraktekkan dalam satu landing page tadi. Jadi itu adalah ikhtiar kami dari Syariah Saham untuk memudahkan siapapun yang mau mempraktikkan. Karena kalau teori aja udah biasa lah. Tapi kalau teman-teman ingin praktik di pasar, kita sudah sediakan buka akunnya ada, mau ngecek saham syariah atau tidaknya juga ada, mau belajar ikhlasnya atau kursus yang online yang gratisnya pun ada, mau ikut kelas yang berbayarnya pun ada, dan itu mungkin butuh waktu buat instruktur dan buat teman-teman juga, ada 4 atau 5 kali pertemuan. Semuanya kembali ke masing-masing dan semuanya akan ada manfaatnya, dan pastikan bahwa dari kami itu harganya pun terjangkau gitu. Ya, harga komunitas lah seperti itu. Dan kembali juga ke komunitas. Terakhir adalah fitur tadi, fitur cek saham syariah, cek FA-nya, TA-nya, money management-nya. Jadi kalau saya kesimpulan terakhir nih sebelum saya tutup ya. Pertama, ada beberapa saham yang menarik secara fundamental. Tadi saya sudah sebut ya saham-sahamnya apa aja. Ada ISSP, ada FPNI, ada Budi, ada WMUU, kemudian ada apa lagi tadi? ERA ya, tadi ada ERA. Kemudian cek lagi teknikalnya, mana yang lagi mau naik, mana yang sedang sideways. Ya. Kemudian teman-teman pilih salah satu atau 2 atau 3 yang menarik untuk katakanlah besok mau beli gitu. Besok mau ambil posisi dengan menggunakan money management yang masing-masing tidak bisa tidak bisa sama satu sama lain karena modalnya bisa beda-beda. Modal 1 juta dengan 10 juta dengan 100 juta dengan 1 miliar itu akan berbeda money managementnya. Keikhlasan ruginya akan berbeda. Ada yang siap rugi 100 ribu, ada yang siap rugi 1 juta, bahkan ada yang siap rugi 100 juta dalam satu perdagangan. Itu bisa berbeda karena level orang bisa beda-beda. Seperti itu ya tadi. Dan silakan kalau yang mau bertanya sambil jalan. Tadi ada yang bertanya juga minta alamat web. Alamat webnya syariahsaham.id. syariahsaham.id ya. Jadi bisa ditulis nanti. Atau cara pintu masuknya gampangnya masuk Google. Kemudian di Google ketik cek saham syariah. Itu insya Allah masuknya ke syariahsaham.id. Gitu ya. Ketik cek saham syariah, masuknya ke syariahsaham.id. Itu ya pertanyaan dari Kang siapa nih, ARHG89 ya. Kemudian saya juga lihat ke bawah, ke atas ada apa, Alamsah Firdaus ya. LUCK Mang gimana buat trading? Saya harus cek dulu ya. Jadi yang saya lakukan kalau misalnya mau trading itu pertama adalah mengecek sahamnya syariah atau bukan. Jadi nggak langsung beli ya, dicek dulu. Nah ini ada saya juga cek
syariahsaham.id ya. Klik cek saham syariah, kemudian kita klik LUCK. Ternyata saham syariah, kemudian kita cek chartingnya. Ya. Kalau saya melihat sih masih sideways ya, sideways di bawah dengan resisten. Kok ini salah ya, kodenya salah, sorry. Saham orang lain itu, saham negara lain. Ya, kayaknya masih sideways ya dengan resisten 242 dan supportnya 220 kayaknya seperti itu ya. Jadi area-areanya masih ada di persimpangan gitu ya. Kalau saya sih lebih ngambil posisinya kalau nggak di 220 misalnya atau 220 mantul lagi, atau nanti aja setelah 242 ketembus gitu ya. Jadi saya lebih jelas aja arahnya mau kemana gitu. Kemudian juga udah tadi ya Mas Arif Hardo, Arna. Oke, saya cek ya. Karena saya jarang sekali untuk lihat chart gitu ya. Nah, Arna juga saya melihat di sini seperti apa ya, mungkin ada yang menafsirkannya cup and handle juga gitu ya. Kalau cup and handle biasanya nanti sudah tembus ini baru naik nih. 865 mungkin bisa naik lagi. Kalau sekarang masih konsolidasi di area cangkir, di area telinganya ya, cangkirnya itu ya. Kalau secara teknikal seperti itu. Itu saja mungkin ya teman-teman di malam ini. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Mas Ahmad Musawir. Mang, saya mau baru belajar saham syariah 0% riba dan 100% halal dan menjaga lingkungan. Ada ya, Mang? Oke. Jadi pertama ya, kalau yang teman-teman ingin benar-benar 100% halal, mungkin hanya 5 ya. Karena itu udah ada Dewan Pengawas Syariahnya gitu ya. BRIS, BANK, BTPS, BRIS, BNK, BTPS, PNBS, sama JEMAS gitu. Karena itu emiten aktif syariah. Kemudian menjaga lingkungan, mungkin teman-teman bisa mencari IDX ESG ya, environmental apa? Saya lupa. Sustainable gitu. Dan governance gitu. Jadi lingkungan, kemudian keberlanjutan, berkesinambungan ya, kemudian governance-nya bagus. Jadi ESG, IDX, ESG. Nah, coba saya cek ya. Dari IDX, ESG itu nanti saring lagi dengan syariahnya gitu ya. Dengan syariahnya apa saja, saham mana yang syariah. Seperti ini daftar 30 saham nih ada yang masuk indeks ESG. Nah, berarti ini kan udah memperhatikan lingkungan nih. Kemudian cari S hardware masuk syariah tuh, S hardware Akra, Asra tidak, BBCA tidak, BBNI tidak, BBTN tidak, BBNI tidak, BSDE juga tidak, CTRA masuk, Demas masuk, ERA masuk, Excel masuk, HMSP bukan, INTP masuk, ISAT masuk, GSMR bukan, MAPI masuk, MNCN iya, Pegas masuk, Pewon masuk, Krals masuk, SMA masuk, SMRA masuk, SMSM masuk, Sril bukan, Tebig bukan, TLKM masuk, Tower bukan, Unilever masuk, Wood masuk. Jadi silakan nanti ambil dari ESG, ya cari di Google IDX ESG 30, kemudian sorting berdasarkan syariah. Saya kira sih seperti itu ya. Ya, terima kasih ya teman-teman. Ya, Mas Tresna, terima kasih. Environment, Social, Governance. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua. Pastikan selalu takar risikonya masing-masing, karena kena risiko adalah karena rezeki. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Silakan besok pastikan sudah memiliki trading plan, ya. Plan your trade dan trade your plan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.